Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Behind one of the world's most popular pornography websites of running a criminal enterprise. Pornhub say the website is hosting videos of them without their consent. No, Pornhub is not a porn site. It's a crime scene. Kalau kita ngebahas soal film bokep atau film biru, apa yang ada di kepala kalian sih? Salah satu website paling terkenal dan kayaknya hampir semua orang tahu adalah Pornhub kan? Meskipun sudah diblokir sama pemerintah, tapi pada kenyataannya masih sangat gampang tuh teman-teman untuk bisa mengakses website tersebut kan? Ya, gue yakin kalian semua tahu lah. Cuma apakah teman-teman semua tuh tahu siapa pemilik dari situs-situs terlarang itu? Soalnya mungkin kalian tuh nggak tahu nih guys, kalau pengunjung situs Pornhub itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengunjung YouTube setiap bulannya loh. Iya nggak bohong gue, YouTube itu setiap bulan punya pengguna aktif 2,5 miliar orang. Sedangkan situs film dewasa ini mengklaim ada 3,5 miliar kunjungan per bulannya. Iya guys, per bulannya. Gila banget kan? Udah deh, daripada makin kelamaan, hai, gua Andre di Calon Sarjana dan inilah sosok misterius paling jahat yang ada di balik situs-situs terlarang. Ada yang tahu nggak siapa pemilik dari situs Pornhub ini? Seharusnya dengan angka sebesar itu namanya langsung bisa kita temuin dengan mudah kan? Karena ya dia itu bakal jadi salah satu orang terkaya di dunia kan guys? Mungkin sederetan lah dengan Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, dan banyak lagi deh yang lainnya. Tapi pemilik dari situs ini malah memilih buat tetap di bawah radar dan menikmati semua kekayaannya itu dari situs terlarangnya. Oke, jangan langsung kesel dulu ya, karena sebenarnya sudah banyak berita tentang dia kok. Coba aja kalian ketik di Google, siapa pemilik dari Pornhub ini? Namanya bakal langsung keluar, yaitu Bernd Bergman. Dia ini adalah seorang pengusaha asal Austria teman-teman, yang merupakan pemilik mayoritas saham MindGeek dan juga pemilik situs-situs porno paling populer. Ya salah satunya ya Pornhub ini. Dia itu bukan selebriti atau bahkan bukan politisi ya, tapi bisa dibilang dia itu jauh lebih berkuasa teman-teman dari keduanya. Dan beruntungnya jejaknya berhasil ditemukan. Berterima kasihlah kalian guys sama Nicholas Kristof dari New York Times yang melakukan investigasi besar-besaran. Semuanya berawal dari Desember tahun 2020 ya. Sesuatu yang belum pernah terjadi mengguncang dunia konten dewasa online tuh teman-teman. Dua perusahaan pembayaran terbesar di dunia yaitu Visa dan juga Mastercard memutus hubungannya dengan situs dewasa paling populer yaitu Pornhub. Ya, langkah mengejutkan ini guys bukan tanpa alasan ya. Mereka meninggalkan situs itu karena laporan investigatif New York Times yang mengungkapkan kalau di dalam situs ini dipenuhi dengan video kekerasan seksual, penyalahgunaan, dan bahkan eksploitasi anak di bawah umur. Beberapa video di sana juga bahkan menampilkan wanita pingsan tuh ini, serta ada pula rekaman tindakan seksual tanpa persetujuan. Pokoknya banyak banget deh guys video-video yang melanggar aturan di sana. Sampai akhirnya nggak lama setelah itu, Financial Times juga ikut mengungkapkan tuh kalau sisi gelap perusahaan di balik Pornhub ini yaitu MindGeek. Nah, di balik semua itu akhirnya muncullah nama Bernd Bergman tadi. Sosok mengerikan di balik layar yang identitasnya selalu dirahasiakan. Pornhub bukan cuma sekedar situs dewasa ya menurut gue. Jumlah penontonnya sangat fantastis di mana mereka tuh mencatat 3,5 miliar kunjungan per bulan, jelaslah jauh lebih tinggi tuh guys daripada YouTube, Amazon, dan bahkan Netflix juga. Nah, MindGeek ini juga bukan cuma mengelola satu situs doang ya teman-teman, tapi mereka juga mengontrol hampir semua situs konten dewasa lainnya. Sebutin aja deh yang kalian tahu, kayak mungkin dan banyak lagi deh yang lainnya. Itu semua guys dikelola sama MindGeek kali ini. Ya alias pemiliknya adalah satu orang yang sama. Setiap harinya MindGeek ini tuh menerima 15 terabyte video. Dan jumlah itu besar banget ya guys. Memang kalau dibandingin sama YouTube yang nerima 1000 jam konten setiap detiknya, MindGeek itu ya nggak ada apa-apanya. Cuma kalau dibandingin sama Netflix, 15 terabyte video yang ada di MindGeek adalah setengah dari semua film yang ada di Netflix. Setahun penuh aja kita nonton Netflix nih guys, belum tentu semua filmnya itu berhasil kita selesain deh. So kebayang ya banyaknya itu segimana. Dan karena saking banyaknya konten yang diupload, akibatnya konten ilegal tadilah yang merajalela. Semua orang bebas buat upload, yang akhirnya nggak disaring sama sekali. Sampai akhirnya terungkap lah tuh teman-teman skandal kali ini. Mereka pun kebakaran jenggot dan langsung berusaha menghilangkan jejak dengan cara menghapus 10 juta video yang dianggap bermasalah. Sayangnya cara ini tidak pernah cukup. Ya kalian tahu sendiri
sendirilah jahatnya dunia digital itu seperti apa. Saat video itu sudah tersebar dan banyak orang yang sudah download, jejak digital pun akan terus bermunculan ya. Itulah guys yang jadi masalahnya. Banyak konten yang diupload berulang-ulang kali. Dan ini tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Mau dihapus ribuan kali sekalipun, video itu akan terus-terusan muncul deh. Karena ya diuploadnya sama orang-orang. Mungkin pertanyaannya kalian sekarang, memang apa yang dilakuin sama Bert Berkmair tadi? Meskipun jadi pusat perhatian, nyatanya guys dia tetap menghilang tanpa jejak. Sampai akhirnya pada Februari tahun 2021 kemarin, Parlemen Kanada menyelidiki eksploitasi anak tuh yang ada di situs dewasa itu. Saat para eksekutif perusahaan yang dipanggil, salah satu dari mereka tuh akhirnya menyebut nama Bert Berkmair ini, atau yang diakrabnya dipanggil dengan nama Ben. Saat pencarian semakin dalam, media Kanada pun juga menemukan bahwa orang ini lahir di Austria pada tahun 1968 dan pernah kuliah di University of Chicago Business School juga. Nah, dari pencariannya ini, mereka akhirnya menemukan foto mukanya si Ben tuh teman-teman ya. Selama ini dicari-cari. Setelah mukanya terkuak, terjadilah momen penting di sebuah pesta mewah di Hollywood ya. Di antara kerumunan selebriti, ada satu wajah yang menarik perhatian tuh. Ada seorang pria berkostum unik yang wajahnya mirip banget dengan foto lamanya si Ben. Dan dari sanalah mereka menemukan fakta yang sangat unik guys. Mereka menemukan seorang model asal negara Brazil yang bernama Priscilla Berkman. Kalian nggak salah lagi guys, dia adalah istri dari raja situs bokep di dunia. Dan kehidupan mereka sangatlah mewah tuh kalau kita ngelihat dari barang-barang yang dia pakai. Udah gitu, nggak cuma itu aja guys yang mereka temukan. Setelah cari tahu tempat tinggalnya, pasangan ini ternyata hidup di London. Nah mungkin kalian pada mikir nih, apa yang dilakuin sama si Ben hingga dia itu bisa sampai kayak sekarang? Kisahnya cukup menarik dan juga bisa dibilang cukup inspiratif juga sih teman-teman. Soalnya dulunya Ben tuh hanyalah anak dari petani di kota kecil yang memiliki kepintaran di atas rata-rata dan sangat ambisius. Setelah lulus dari University of Chicago, dia bahkan sempat tuh teman-teman magang di Goldman Sachs dan konsultan ternama McKinsey. Sayangnya, dia punya minat yang berbeda nih. Di saat teman-temannya fokus ke hal-hal berbau finansial, Ben malah milih dunia internet yang lagi berkembang pesat tuh, khususnya industri dewasa. Ya buatlah itu guys situs Pornhub karena terinspirasi dari YouTube juga. Makanya jangan heran kalau sebenarnya sistem upload yang ada di situs-situs itu bentuknya ya mirip sama seperti YouTube. Orang-orang yang upload videonya juga bakalan dapat uang dari views dan juga ads-nya juga tuh teman-teman. Dan itulah awal dari revolusi industri dewasa online. Dan Ben ini adalah salah satu tokoh utamanya. Ya tentu dia tuh nggak sendirian saat ngebangun kerajaannya ini ya. Salah satu nama yang mencolok adalah Fabian Tillman, seorang jenius dalam hal pemrograman dari Jerman yang dijuluki Mark Zuckerberg-nya dunia industri konten dewasa. Saat remaja, di akhir tahun 1990-an nih guys, Fabian menciptakan perangkat lunak yang bisa melacak perilaku orang-orang di internet. Nah dia ngasilin duitnya dari situ dan mulailah tuh ngebeli situs-situs konten dewasa. Pada awalnya Fabian ngebuat gebrakan besar dengan membeli perusahaan asal Montreal yaitu Pornhub seharga $140 juta Amerika Serikat. Waktu itu situs ini ya hampir bangkrut tuh teman-teman karena pemiliknya kelilit sama utang. Nah pada tahun 2011 dia bahkan minjam uang $362 juta dari 125 investor termasuk mantan bankir dari Goldman Sachs dan juga JP Morgan. Semua itu dia lakuin supaya situs ini bisa terlihat legal teman-teman karena semua video-videonya ada lisensinya. Sementara itu di Austria, dua mahasiswa meluncurkan RedTube yang hanya dikelola sama 4 orang doang. Setelah salah satu pendirinya mundur, seorang investor misterius bernama Bert Berkmair ini masuk tuh dan juga ngebeli RedTube lalu menjualnya ke Fabian. Sayangnya pada tahun 2012 Fabian tersandung kasus pajak teman-teman yang kemudian mengganti nama perusahaannya menjadi MindGeek. Nah, di bawah kepemimpinan baru, MindGeek pun tumbuh pesat tuh dengan strategi berbasis data ya. Dengan strategi ini, konon kabarnya situs bokep tersebut tuh lebih pintar guys dari Netflix dalam memprediksi selera penonton loh. Terus pada tahun 2018, MindGeek dilaporkan meraup pendapatan $460 juta tuh teman-teman. Angka yang sangat fantastis kan? Tapi di balik angka itu banyak korban tuh guys yang mulai bersuara nih karena kayak yang tadi gue bilang sebelumnya, banyak video kekerasan dan juga bahkan dari anak di bawah umur yang ditemukan di situs kali ini. Dan karena hal itulah banyak investigasi yang dilakukan di mana untuk pertama kalinya muka Ben berhasil terlihat oleh dunia di London sana. Saat suaminya tersandung kasus, istri Berkman ini ngakunya sih kalau dia tuh nggak tahu apa-apa ya soal bisnis suaminya. Dan dia bahkan katanya sempat minta Ben juga tuh buat keluar dari bisnis ini juga.
saya punya anak, kami ingin hidup yang bersih. Ya, sampai akhirnya di tahun 2023 kemarin, karena tekanan publik yang semakin kuat, para eksekutif MindGeek pun mengundurkan diri tuh. Dan perusahaan ini dijual serta berganti nama menjadi Ailo. Sayangnya, hal itu tidak menyelamatkan apa-apa. Lebih dari 300 korban mengajukan 5 gugatan hukum terhadap MindGeek. Gak cuma mereka, bahkan perusahaan kartu kredit besar seperti Visa ikut dituntut karena diduga memproses pembayaran untuk situs tersebut juga. Ya, sekarang kalian semua sudah tahu kan siapa orang jahat di balik situs-situs terlarang ini. Gue cuma mau ngingetin aja ya, gak usah lah nonton-nonton video dewasa kayak beginian ya. Selain dosa, tapi nonton bokep itu juga bisa memperburuk kondisi otak kalian loh. Buat yang pengen berhenti, langsung aja guys tonton video kita yang kali ini ya. Oke, bye-bye teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.